Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Sebelumnya, perkenankan saya untuk berkenalan ya. Nama saya Anjas Nur Halifah. Kalian bisa memanggil dengan Bu Anjas. Alamat saya di Mojayan, Klaten Tengah, Klaten. Saya mengajar mapel Al-Quran dan Hadis kelas 7. Langsung saja kita ke pembelajarannya ya. Di sini saya akan sampaikan sedikit tentang fungsi Al-Quran dan hadis. Al-Quran sebagai kitab Allah menempati posisi sebagai sumber pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam, baik yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama, dan hubungan manusia dengan alam. Fungsi Al-Quran secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga, sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal, walaupun petunjuk tersebut terkadang bersifat umum yang menghendaki penjabaran dan perincian. Dan yang keempat, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Kesimpulannya adalah fungsi hadis secara umum yaitu sebagai sumber ajaran atau hukum Islam. Yang kedua, setelah Al-Quran dan hadis, mempunyai peranan yang sangat penting terhadap Quran. Karena sebagian ayat Al-Quran memang merupakan ayat-ayat yang membutuhkan penjelasan dan perincian. Oleh karena itu, hadis memiliki peran. Ada beberapa fungsi Al-Quran yang dijelaskan dalam Al-Quran, diantaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 185 dan surah Ibrahim ayat 1 sebagai berikut. Contoh dari surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Artinya adalah bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Selanjutnya, fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia itu yang pertama, sebagai petunjuk bagi manusia agar hidupnya berada di jalan Allah. Yang kedua, merupakan nikmat bagi orang yang beriman. Yang ketiga, sebagai kabar gembira bagi orang yang beriman karena Allah akan menjanjikan balasan surga atas keimanannya. Yang keempat, sebagai peringatan bagi orang yang kafir, Allah akan menjanjikan balasan kekafirannya dengan kesengsaraan neraka. Dan yang kelima, yaitu sebagai pendidikan moral yang sempurna karena di dalamnya terdapat kisah umat terdahulu yang dapat dijadikan pelajaran dalam memilih jalan kehidupan. Selanjutnya, ada fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Di sini contohnya yaitu Al-Quran memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Imran ayat 102 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar bertakwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Yang kedua yaitu merinci ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mujmal atau global. Contohnya adalah Al-Quran memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 78 berikut ini. Fa'aqimus sholata, artinya adalah maka laksanakan sholat.
Yang ketiga yaitu menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Ada beberapa hukum yang belum dijelaskan dalam Al-Quran. Untuk itu, Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan hukumannya. Misalnya, tentang keharaman binatang buas. Keharaman ini tidak didapatkan dalam nas Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut. Uklu kulli dinabi minas sibai haram. Artinya adalah makan setiap binatang buas yang bertaring adalah haram. Dan yang keempat yaitu membatasi keumuman ayat Al-Quran. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 mengenai kewajiban sholat Jumat sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segerakanlah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nabi Muhammad SAW memberikan batasan-batasan tentang orang-orang yang boleh tidak melaksanakan sholat Jumat, yaitu ada 4 golongan. Apa saja ya? Yang pertama, hamba sahaya. Yang kedua, wanita. Lalu anak-anak dan orang sakit. Jadi selain 4 golongan itu, kalian harus sholat Jumat wajib ya untuk laki-laki. Nah, sampai di sini dulu ya materi hari ini. Untuk materi selanjutnya, kita bahas pertemuan selanjutnya. Ada tugas nih dari Bu Guru, yaitu tuliskan ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah, yaitu terdapat dalam surat Al-Imran ayat 102. Yang kedua, tuliskan ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat. Terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 78. Dan tuliskan ayat Al-Quran mengenai kewajiban sholat Jumat. Ada di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Kalian kerjakan di buku tulis ya. Besok kalau ada informasi dari sekolah untuk mengumpulkan, kalian kumpulkan. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.